saya, ya saya minta maaf sama keluarga, sama termasuk saya bilang ini ngajar aku entek-entekan, karena saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan kan begitu. Di pelajaran pertama saya sendiri yang kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup manusia gitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Tentu kita sudah melihat berbagai macam orang juga ramai memaki, mencaci, menghakimi Cak Nun. Saya buat video kemarin itu hanya kata-kata hati saya. Ini harus saya sampaikan lewat internet. Kalau saya ini siapa gitu loh, saya bukan siapa-siapa. Tapi yang saya ngeri, netizen banyak, tidak hanya di channel, banyak channel lah, bahkan Facebook juga ada. Mereka menghakimi Cak Nun dengan berbagai macam kata. Ini loh gitu, seperti orang melempar api, lalu akhirnya terbakar, melempar balik. Yang terjadi seperti itu. Padahal kalau soal Cak Nun berkata seperti itu, karena saya ini bisa dibilang dulu sering nonton Cak Nun, tentang Cak Nun, itu saya memaklumi. Nah ini orang yang ikut kena lemparan api, atau sesungguhnya itu hanya jabaran biasa, tapi akhirnya diterima dengan cara menyalakan kompor. Bahkan yang paling ngeri itu tadi, banyak makian, banyak cercaan ke Cak Nun. Mana ya itu? Nah ini loh, Cak Nun berkata kesambet. Nah ini dia gitu loh, Cak Nun kesambet kan begitu. Kesambet itu kesurupan, kalau bahasa biasanya itu begitu. Dan yang tahu kesambetnya karena apa, hanya Cak Nun dan keluarganya pasti yang tahu. Sesungguhnya ini Cak Nun kesambet apa kan gitu. Entah kesambet politik, entah kesambet hasutan, entah kesambet sesuatu hal yang di luar logika. Tapi yang jelas, kalau permintaan Cak Nun seperti itu, banyak yang protes, banyak yang ini gimana ini ngeles ini. Bahkan Gus Wat Barat juga, gimana kabarnya Gus? Dan ini bisa dibilang ya memang itu permintaan maaf yang bisa dibilang ngambang. Dibilang jelas ya nggak jelas, tapi kalau orang yang maklumi jelas. Nah di sini loh, kata-kata kesambet itu sesungguhnya berarti di luar kendali manusianya. Tapi kesambet juga ada yang 50% itu ada kekuasaan manusianya ada, tapi 50% kekuasaan hal yang di luar logika. Kalau yang kesambet full itu ya lupa diri. Tapi ini saya akan bahas soal ini di luar konteks Cak Nun. Intinya begini, banyak orang sekolah tinggi, sampai profesor, sampai doktor, sampai kiai, sampai macam-macam, itu bisa jadi bodoh seketika, bisa jadi biang keladi seketika, bisa jadi masalah seketika, dan lain sebagainya. Itu bisa. Dan ini saya ambil dari kata-kata kesambet. Yang mudah lah, kalau kita ngiranya kesambet itu kan jalan kepang. Sintren atau apa kan ada itu, budaya begitu. Kalau nggak salah itu ada, sintren ada kan. Jadinya ini manusia saat ini kesambet itu ada beberapa macam. Ada yang betul-betul kesambet sesuatu yang di luar logika, demit, jin dan lain sebagainya seperti itu. Kalau itu ya penyembuhannya banyak hal, pakai doa, pakai beberapa macam cara, itu banyak.
Bahkan medis juga bisa, suntik saja sampai tidur. Nanti setelah sadar sembuh, kebanyakan begitu. Walaupun ada juga yang nggak sembuh gitu loh. Tapi yang paling berbahaya itu kesambet apa? Duniawi tepatnya. Ini dipunyai orang-orang yang gila kerja, orang-orang yang mengutamakan betul-betul duniawi laba keuntungan. Itu yang paling bahaya. Kalau di Indonesia ini belum bisa seperti Jepang, Korea dan lain sebagainya yang gila kerja. Kalau orang Jepang itu ada yang bilang itu seperti apa ya, agama nggak tahu di mana tempatnya. Walau orang sana juga banyak yang beragama juga, tapi ya banyak juga yang tidak gitu. Dan soal kesambet yang bernama duniawi ini urusannya tuh banyak hal. Penyakit, bundir, kejahatan. Ini 3 ini yang paling banyak. Tapi ada lagi yang sangat-sangat berbahaya. Bahkan bisa menjomblangkan otaknya orang yang S3, S2. Itu bisa menjomplang gara-gara apa? Kesambet politik. Ini loh yang paling bahaya. Mudah gelarnya apapun, itu bisa jadi terbalik, jadi bahan tertawaan, bahan hinaan, dan lain sebagainya. Kalau ilmunya dia itu tetap utuh, kemungkinan bisa juga berkurang. Misalkan lulusan apa gitu, itu sama, masih utuh. Logikanya, kalau orang Jawa ada bilang tuh apa yang paling tepatnya lagi Pak, dalam konsep praktek itu genah. Ini jadi nggak genah gitu loh. Makanya ada kata-kata pintar tapi nggak genah, tidak pintar tapi genah, kan gitu. Nah ini gitu loh, walaupun pintar, sekolahnya tinggi, itu bisa jadi nggak genah jika bersentuhan dengan politik. Apalagi politik yang berbau udah campur dengan agama, politik identitas apalagi terutama itu menjumlahkan logika itu loh. Dan orang-orang yang keracunan ini, khususnya politik identitas, ini udah bercampur. Kalau kita lihat sesuatu ini, politik identitas ini kebanyakan dipakai oleh semua agama. Kalau di Islam itu ada, di Hindu ada, di Buddha ada, Kristen ada, apalagi itu ada. Khusus di Indonesia ini pelakunya pasti yang mayoritas. Karena mayoritas ini ya, kalau di Islam kita pelajari ada prinsip orang Wahabi itu al-wala wal barok. Itu kan jelas ada. Ibnu Taimiyah lah pencetusnya itu. Itu diambil disadur atau diambil dari pemahaman tafsir mereka itu. Dari ayat-ayat yang berbau apa ya, perang atau maksudnya ini menjaga gitu. Tapi ini lebih ke aroma perang. Makanya di situ ada pemahaman apa? Orang Islam seakan-akan tidak boleh bergaul dengan orang kafir, bahkan tidak boleh menolong, tidak boleh membantu, tidak boleh bekerja sama, bahkan bertempat tinggal yang sama. Itu ada yang menafsirkan begitu, ada. Nah ini loh, kalau orang keracunan ini, prinsip-prinsip al-wala wal barok, prinsip-prinsip yang dipakai Wahabi, ini larinya kalau orang terjun ke politik, jadi politik identitas kebanyakan. Dia akan punya apa ya, giroh yang tinggi, seakan-akan ini saya bela agama saya. Padahal dia menebar kebencian. Biang keladi di banyak negara Timur Tengah atau Arab Spring yang kemarin itu ya ini salah satunya. Makanya jika ada ulama ngaku aswaja misalkan, tapi dia berprinsip seperti itu, ya perlu dipertanyakan keaswajaannya. Makanya saya nyebut ada Asrobi. Tapi ini muatan-muatan ini dipakai oleh pelaku-pelaku politik. Jadi bahasa yang sekarang tren, politik identitas. Dan ini bisa meracuni siapa saja. Mau dia tuh S1, S2, S3, atau sampai S apa saja. Itu bisa jadi gak genah. Yang awalnya hebat, mantan menteri, akhirnya jadi apa? Jadi YouTuber ketengan, bahas-bahas apa ya, cocoknya ya seperti kami-kami ini yang bodoh-bodoh.
S2 S3 loh. Hanya jadi seperti itu. Untung dia calonnya besar karena apa? Dia udah punya nama. Banyak lah gitu loh. Hanya gara-gara politik atau gara-gara sentimen dengan oknum-oknum atau dengan orang-orang tertentu. Akhirnya dia jadi oknum juga, oknum apa? Provokator misalkan. Dan daya tarik politik ini, wah, benar-benar bisa menjomblangkan akal. Betul itu. Benar. Dan banyak terjadi. Belajar ke Saudi sampai S2, lalu belajar di mana lagi sampai S3. Akhirnya apa? Dia merasa dirinya paling wah, paling benar. Padahal gak genah. Itu banyak dan ada. Dan dipercaya orang, diikuti beberapa orang ya karena kecuci itu. Padahal ya kecucinya karena apa? Karena sentimen politik di dirinya, karena seleranya beda. Karena apalagi nggak suka dengan si A, si B, si C. Karena apalagi kecuci otak. Dengan apa? Nasab keturunan. Banyak lah ini loh. Politik identitas tuh memakai semua hal ini dipakai. Biar menjomplangkan apa? Biar apa? Akhirnya apa? Akalnya jomplang. Jadinya apa? Ya doyan berkata-kata keras, kasar, memaki, menghina, itu udah ini. Karena di pikiran mereka ini bukan golongan kami. Ini harusnya masuk lulu masuk golongan kafir. Ya karena pemahaman itu. Al-wala wal bara itu. Dia memahaminya seperti itu. Masih mending loh. Yang nggak pernah baca kitab-kitabnya, yang bahas tentang itu tuh masih mending nggak usah baca deh. Mending baca yang kitab-kitab yang soft saja. Nah ini makanya nih Wahabi. Ada juga bahasa Wahabi itu apa? Ada yang anggap penerusnya Dajjal, pengikut Dajjal. Saya punya teman loh di Arab Saudi, 25 tahun lebih, dia mungkin sampai sekarang 30 tahun. Saya tanya, Mas, imam-imam Wahabi di Saudi sana, tempat tinggalnya di mana? Bilangnya di mana? Di Najd. Rumahnya di sana Mas, mereka semua, mereka tidak di Mekah, tidak di Madinah. Kalau mereka ke sana itu ya cuma seperti tugas atau kerja seperti itu saja. Tapi mereka di sana semua, di Najd semua. Perumahannya, tempat huniannya di sana semua. Bahkan perkumpulan besarnya juga di sana. Lalu sekarang Saudi berubah. Wahabi ditekan. Udah pokoknya sistem Wahabi itu kan pokoknya kan ngikuti raja gitu loh. Ya bagaimana lagi gitu loh. Saudi minyaknya itu akan terbatas. Kalau dia nggak berubah, sedangkan di dunia sana itu tidak seperti mereka. Makanya mereka debat agak open, agak terbuka. Wahabi cawe-cawe ambil lempar ke bui. Itu Saudi sekarang. Jadinya ya itu tadi. Hati-hati. Oke, sampai sini.